balik lagi sama gue Super Hostel. Oke guys, sekarang gue mau update tentang uh, pertumbuhan Silver albino yang ada di sini. Nah ini viewnya malam keren banget asli, sumpah gitu, ngopi enak banget cuy. Gue mau update pertumbuhannya, perkembangannya si Silver albino ini. Gimana sih sekarang, sudah sebesar apa? Oke, kita langsung aja guys, kita langsung lihat ke viewnya ya. Kita tengok si awana Silver albino, terus ada RFF, ada si GBZ. Nah kita lihat sekarang gimana kondisinya. Oke, let's go. Arowana Silver albino. Nah ini guys, jadi ini adalah penampakan arowana Silver albino yang sudah 3 bulan itu berjalan 3 bulan lah ya, ada di kolam outdoor atau ada di megatank. Nah dia ini kalau teman-teman lihat sudah tumbuh besar dari sebelumnya ya. Dulu waktu datang itu sekitar size 6-7 sentian. Nah, sekarang sudah di size mungkin sekitar 20 sentian. Sudah makin kelihatan badannya yang gemuk, panjang, terus bulat mungkin ya, agak bulat dikit. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada juga si pleko atau sapu-sapu hitam. Nah, dia juga udah cukup lumayan besar ya, sekarang ada di size mungkin sekitar 7 sentian, 7-8 sentian. Nah ada Memphis, masih ada Memphis juga di sini guys, jadi belum gue pindahin ya. Kalau teman-teman perhatiin arowana Silver albino ini sekarang ini semakin cepat pertumbuhannya, dilihat dari badannya juga ya. Nah ini si red fevengnya kalau teman-teman perhatiin juga udah gemuk, tebal, terus semakin besar lah pastinya. Sekarang mungkin ada di size 9-10 sentian. Dulu waktu datang itu masih di size 5-6 senti, masih kecil banget. Nah sekarang sudah gemuk dan besar. Nah itu sih. Nah terus ini ada lagi si pleko, si sapu-sapu, si paling rajin. Nah ini si red fevengnya sendiri kalau teman-teman perhatikan di size ini itu sudah mulai merah ya, bagian ekor, fin atas itu sudah mulai merah. Jadi untuk arowana Silver albino dengan genetik yang unik ini guys, itu waktu gua pelihara dulu, kalau teman-teman perhatikan tuh dulu masih kecil banget di video-video awal. Sekarang ini udah sekitar size besar ya, udah lumayan lah. Jadi pertumbuhannya tuh cepet banget. Gimana caranya gue push mereka supaya cepet dalam waktu 2-3 bulan ini? Yang pertama ya teman-teman harus siapin dulu tempat yang besar, space-nya untuk mereka hidup. Jadi bisa bergerak ke sana ke sini, ke atas ke bawah. Nah itu mempengaruhi banget untuk pertumbuhan mereka. Jadi kalau teman-teman pengen pelihara arowana, dipastikan dulu memiliki tempat untuk mereka, akuarium atau kolam itu dengan space yang memadai. Itu jadi mereka bisa berenang, bergerak bebas ke kanan ke kiri gitu, ke atas ke bawah. Jadi benar-benar mereka aktif, bebas bergerak. Lalu diperhatikan juga kondisi airnya, suhu. Nah itu penting banget guys gitu. Itu selama ini yang gue perhatiin di pemeliharaan arowana Silver albino. Nah ini yang gue suka dari mereka itu selain warna kuning ya, yang cocok untuk ditaruh di tempat atau di tank yang gelap, memiliki dinding gelap atau background gelap ya, itu
mereka memiliki genetik yang unik, yaitu coak di bagian perutnya. Itu di bagian badannya tuh ada sedikit coak kayak gitu guys. Jadi semakin besar tuh semakin kelihatan bentuk unik dari mereka gitu. Nah sekarang kita lihat view dari atas cuy, kira-kira kayak gimana sih. Nah ini view dari atas si Arowana Silver Albino. Nah ini udah kelihatan panjang ya guys ya, mungkin sekitar size 20-an lah ini kalau diukur kering. Cepet banget pertumbuhannya. Kalau dulu kan benar-benar kayak apa ya, kayak ikan cupang giant tuh, masih kecil gitu tuh. Nah ini mereka sudah besar, udah mulai panjang badannya, tapi untuk si dayungnya belum begitu panjang ya, mungkin nanti sekitar size 30-an baru kelihatan banget panjangnya. Nah ini serat-serat merahnya juga belum kelihatan karena masih size gitu ya, mungkin nanti di sekitar di size 35-40 serat-serat merahnya sudah mulai terlihat di seluruh badan mereka ya, dari samping kiri, samping kanan, atas, pasti terlihat. Nah jadi untuk Arowana Silver Albino sendiri ini gua kasih pakan guys 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan biasanya itu dulu itu waktu kecil masih cacing beku, tapi sekarang sudah ke jangkrik. Jadi pagi dan sore itu mereka full makan jangkrik dengan jumlah yang cukup lumayan banyak ya. Jadi kalau gue beli 5.000 itu ya bisa buat untuk 3 hari lah. Nah itu gue kasih sehari 2 kali. Terus apalagi yang mempengaruhi, kalau gue tuh lebih ke dripping air ya. Jadi air itu selalu gue dripping seminggu 2-3 kali untuk mengganti air yang lama jadi air yang baru guys. Nah kalau teman-teman perhatikan tuh, makanya cepat besar tuh. Itu gue dripping terus. Kenapa harus di dripping ya? Untuk membantu membuang air yang lama guys, mengganti dengan yang baru. Tujuannya agar mineral-mineral yang ada di air yang baru tuh dapat membantu pertumbuhan si Arowana Silver Albino gitu cuy. Nah ini salah satu Silver Albino yang gue suka. Nah kalian tuh bisa lihat ada coak di perut gitu cuy. Nah ini ada satu ikan juga yang bekas aquascape gue taruh di sini. Nah mungkin sekarang saya udah besar juga ya, udah lumayan lah 10-11 sentian gitu cuy. Ini sih paling rajin bersih-bersih kaca, bersih-bersih bagian bawah si pleko-pleko atau apa ya, sapu-sapu hitam lah, sapu-sapu yang biasa cuy. Yang penting bisa buat bersih-bersih lah, nggak terlalu kotor banget bagian kaca sama bagian dasarnya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan saya udah lumayan ya, jadi pertumbuhannya cepet gitu. Seperti yang tadi gue bilang ya, itu tadi harus diperhatikan dari pakan, dari air, dari filtrasi tempat, jadi semua itu mempengaruhi ya. Jadi teman-teman merawat airnya dulu, setelah itu biarkan air merawat ikan yang hidup di tank tersebut atau di kolam tersebut gitu cuy. Nah, ini makin besar, makin bulat-bulat, jadi mungkin nanti sekitar 3 bulan atau 5 bulan dari sekarang nih bakalan jauh lebih besar lagi, akan jauh lebih cepat lagi, dan pastinya nanti akan gua update terus kira-kira gimana sih Silver Albino pelihara dari benar-benar sejari manis tuh sampai besar itu, kayak gimana progresnya, keseruannya. Nah untuk Arowana Silver Albino ini guys, gua itu selalu yang tadi gue bilang dripping air itu seminggu 3 kali. Nah ini mungkin apa ya, bukan mungkin sih sebenarnya, tapi itu yang membantu ikan tuh tetap sehat, terus tumbuh besar, karena benar-benar posisi kolam ini tuh outdoor ya, jadi ya matahari, hujan, ya semuanya lah, bahkan suhu yang cepat berubah kayak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin. Tapi memang tujuan gue melatih mereka nih untuk
militan ya, jadikan yang kuat dalam segala kondisi apapun. Itu guys. Jadi teman-teman kalau mau pelihara arwana jenis apapun ya, harus diperhatikan tempat yang cukup besar untuk mereka cuy. Oke guys, jadi sekian video yang bisa gue update tentang si kolam megatank atau glass pond tempat si silver albino hidup atau sudah 2 bulan ini ya, 2 bulan hampir 3 bulan lah dia ada di sini. Terus untuk keseluruhan pertumbuhannya oke banget dan cepet banget untuk pertumbuhannya. Mudah-mudahan kedepannya cepat besar, terus makin enak lagi dipandang atau dilihat ya. Itu terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk berbagi. Teman-teman bisa like, bisa support gua. Terima kasih buat semuanya. See you on my next video. Bye bye.